bicara soal kasih karunia atau anugerah, hanya bisa dialami atau dinikmati kalau dua pihak itu saling bekerja sama untuk mewujudkan kasih karunia dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya. Saya ulang, kasih karunia atau anugerah itu bisa dialami dan dinikmati kalau dua pihak itu saling bekerja sama. Buah dari kasih karunia, buah dari kerjasama, antar pihak Tuhan dan pihak manusia. Tuhan memberikan karunia-Nya, kasih karunia-Nya. Manusia merespon kasih karunia tersebut. Buahnya adalah keselamatan. Yang ditakutkan adalah tentu buat kita yang udah tahu ya tentang apa itu keselamatan, dimensi keselamatan. Kita hanya menjadikan pembahasan keselamatan itu hanya jadi sekedar wacana ya, pembicaraan saja. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengalami itu. Nah, ini titik yang membahayakan sebetulnya. Ya, kita ikut komsel kayak biasa. Datang-datang rajin, nyatet-nyatet. Tapi nggak jelas perjuangannya. Kenapa saya katakan tidak jelas perjuangannya? Coba deh masing-masing kita menilai diri kita sendiri. Udah sejauh mana sih kita berusaha untuk merespon kasih karunia yang dari Tuhan? Kita udah tahu apa yang terkandung di dalam kasih karunia itu. Kita tahu. Tapi kita sungguh-sungguh merespon hal itu enggak? Jadi kasih karunia itu bisa dialami kalau ada kerjasama. Kalau hanya diterima itu hanya menjadi kasih karunia yang tidak melahirkan buah keselamatan. Artinya pemberian yang Tuhan kasih itu menjadi tidak berdaya guna. Kenapa tidak berdaya guna? Ya kita nggak ngerespon. Cara ngeresponnya gimana? Serius nggak kita nyediain waktu setiap hari untuk belajar firman? Merenungkan secara pribadi. Bangun hubungan lewat saat teduh. Ikut dalam persekutuan orang percaya. Kalau dikatakan dua pihak kooperatif, artinya dua pihak tersebut harus saling bekerja sama. Tuhan sudah penuhi bagiannya. Tinggal kita merespon anugerah atau kasih karunia yang Tuhan kasih. Tuhan sudah penuhi bagian, yaitu menyediakan fasilitas keselamatan. Pihak pertama adalah Tuhan yang sudah pasti memenuhi bagiannya. Dan pihak kedua adalah manusia yang harus juga memenuhi bagiannya secara proporsional, secara memadai. Proporsional artinya apa? Sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan atau diserahkan. Kita tahu kalau belajar singkat, misal kita mau ujian besok ya, materinya susah, tapi kita cuma belajar SKS. Kan kalau matematis dan linguistik kan nggak bisa begitu kan modelnya, kecuali IPS atau yang hafalan. Nangkep maksud saya? Kalau kita cuma belajarnya besok ujian matematika, belajarnya cuma pada hari malamnya,
besoknya mau ujian, pasti hasilnya nggak maksimal. Bahkan dia bisa remedial. Nah, ini yang dinamakan tidak proporsional. Kita tahu untuk mengalami keselamatan itu butuh perjuangan yang extraordinary. Perjuangan yang habis-habisan. Berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu, karena banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak. Kenapa? Tidak proporsional. Dari pihak Tuhan, berarti tindakan Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula, atau tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Untuk mewujudkan keselamatan atas manusia, Allah memberikan kuasa kepada mereka yang menerimanya, supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nah, ini kita juga udah tahu ya ayat itu. Ini mah ayat sering. Sekarang masalahnya bukan lagi tahu atau nggak tahu soal tataran intelektual atau logika. Artinya kita udah tahu nih ayatnya di sini, ayatnya bunyinya ini. Tapi kita melakukannya nggak? Nah, ini sekarang kita harus membawa kesadaran ini setiap hari. Bukan hanya membawa kesadaran ini tentunya, tapi juga melakukan. Maka sering saya bilang, coba deh proyeksikan 5 tahun lagi ke depan, kira-kira teman-teman jadi apa? Tingkat kerohanian teman-teman seperti apa? Dulu kalau saya beli buku, biasanya saya tulis tanggalnya, tapi sekarang udah nggak lagi. Tujuannya supaya tahu kapan beli bukunya, terus udah habis saya baca belum. Saya tulis itu di Alkitab. Tahun 2015 saya beli Alkitab, God Words. Dan belum habis sampai hari ini. Ini jadi evaluasi besar buat saya. Kenapa bisa nggak habis? Coba proyeksikan. Kalau orang tidak pernah sungguh-sungguh, dia akan kehilangan kesempatan. Yang sungguh-sungguh aja belum tentu loh dia tahu besok masih ada kesempatan apa enggak. Apalagi yang nggak sungguh-sungguh tuh. Kenapa keselamatan dikatakan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula? Sebab memang inisiatif ini dimulai dari Allah. Tanpa Allah memberikan kasih karunia atau anugerahnya, kita nggak berdaya. Maka di sini perbuatan baik menjadi tidak ada gunanya tanpa kasih karunia. Perbuatan baik tidak berdaya guna tanpa kasih karunia. Tapi bukan berarti kasih karunia mau mengatakan bahwa perbuatan kita itu tidak ada gunanya. Ini saya balik-balik, cuma beda. Kalau nggak ada kasih karunia, orang mau berbuat bagaimanapun ya orang nggak bisa dihakimi. Kan salah satu kasih karunia kan penebusan kan. Orang ditebus. Dengan ditebus orang bisa dihakimi karena menjadi milik Kristus. Kristus yang akan menghakimi. Baik yang baik maupun yang jahat. Jadi setiap orang menerima apa yang patut ia terima. Apa yang ia tabur itu yang ia tuai. Nah, itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus telah menang di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus berhak menghakimi siapa yang akan masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, makanya dikatakan keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan. Makanya
Tuhan Yesus jadi manusia. Kita buka ayat yang sering kita bahas ya. Nggak apa-apa. Yohanes 1 ayat 12. Nah, sekali lagi. Wah, ini mau udah tahu bunyinya. Iya, udah tahu. Betul. Saya tidak meragukan kamu. Kamu nggak pernah baca atau lihat ayat ini. Maka tadi saya katakan sebelum buka ayat ini ayatnya udah sering, tapi mesti kita buka lagi. Oke. Siapa bantu baca? Silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dikasih kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Kata kuasa di situ dalam teks aslinya exousia. Coba buka deh. Kan di Alkitab Bahasa Indonesia kita kan pakai kata kuasa ya. Pada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah, sebetulnya teks aslinya itu lebih tepat diterjemahkan privilege atau hak istimewa. Di situ pakai kata exousia ya. Exousia, hak. Di situ diterjemahkan hak. Tapi lebih tepat lagi diterjemahkan atau bisa diterjemahkan sebagai hak istimewa. Jadi kembali lagi ke ayat tadi. Tetapi semua orang yang menerima Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikasih kuasa. Kuasa di situ tadi lebih tepat diterjemahkan sebagai hak atau sebuah hak istimewa, privilege. Kata kuasa dalam Yohanes 1 ayat 12 ini berbeda dengan kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita buka. Nah, ini pentingnya belajar Alkitab, kita melihat bahasa aslinya ya. Jadi dua kata yang sama dalam ayat yang berbeda itu bisa berarti berbeda. Tadi ayat apa Kak? Berapa? Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Ya, dibaca silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Iya, katanya sama kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tapi kata kuasa di sini nggak pakai kata exousia. Dia pakai kata dunamis. Coba kita buka. Dunamis. Dunamis juga diterjemahkan kuasa. Nah, kata dunamis ini sebetulnya merupakan asal kata dinamit. Jadi kalau kita menemukan kata dinamit hari ini, itu asalnya dari kata dunamis. Kata ini lebih tepat atau lebih dekat bila diterjemahkan sesuatu yang menggerakkan. Sesuatu yang menggerakkan. Maka di situ juga diterjemahkan sebagai power tuh. Powernya. Kenapa kita mesti buka ayat ini untuk bandingin? Kan tadi masalahnya Yohanes 1 ayat 12 juga ada kata kuasa kan. Kata kuasanya pakai kata exousia. Oke. Kuasa diberikan kepada orang yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan Yesus
sebagai pemilik kehidupan. Tapi sayang sekali ya, dalam Yohanes 1 ayat 10, di sana dikatakan juga, kalau Tuhan Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Siapa itu? Bisa menunjuk orang Yahudi, bisa menunjuk kita hari ini. Menerima itu bukan hanya menerima dengan nalar loh. Yang Tuhan kehendaki sampai sikap hati. Nanti kita bahas. Bukan berarti pengakuan Yesus sebagai Tuhan secara akali. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut dan percaya dengan pikiran, bukan berarti itu nggak penting sama sekali. Itu penting. Tapi yang Tuhan kehendaki, sikap hati. Nanti kita bahas. Habis ini. Bicara soal kuasa atau exousia tadi, kayaknya mesti dicatat deh, supaya yang baru bisa ikutan belajar ya. Boleh share note? Kata kuasa dalam Yohanes 1 ayat 12, atau lebih tepat diterjemahkan sebagai hak istimewa, lebih tepat diterjemahkan sebagai hak istimewa dalam kurung privilege. Isinya itu apa sih? Nah, ini penting nih. Isinya adalah, jadi ketika Tuhan mengatakan kepada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa, dikasih hak istimewa. Nah, hak istimewa atau privilege itu isinya adalah satu, penebusan. Dengan penebusan, seseorang dapat menjadi milik Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus berhak nih menghakimi kita nih. Karena kita sudah dibeli dari cara hidup kita yang sia-sia. Kan tadinya kita budak dosa kan. Kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Supaya kita bisa dibentuk atau diajar. Itulah sebabnya setelah segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus. Di mana tuh ayatnya? Matius 28 ayat 18. Maka Tuhan memberikan amanat agung. Yang isinya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kalau nggak ada penebusan ini, orang nggak bisa dibentuk sama Tuhan. Kenapa? Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa, keturunan Adam dan Hawa itu kan memiliki gambar dan rupa Adam kan. Dan seharusnya statusnya itu terhukum. Tapi Tuhan Yesus menggantikan itu. Kita dianggap benar supaya kita menjadi benar. Jadi Tuhan Yesus yang menanggung hukuman kita. Maka tepat jika dikatakan Tuhan Yesus menebus dosa kita dari sebelum kita lahir sampai kita mati. Tapi mesti berubah.
harus berubah. Ingat, kita dibenarkan supaya menjadi benar. Nah, makanya ini aspeknya banyak sekali, luas sekali. Bicara soal keselamatan, kita mesti bicara soal pengudusan. Bicara soal pembenaran, wah banyak ya. Tapi kita menyentuh yang dimensi kasih karunia aja ya. Oke, kita lanjut. Kalau dikatakan Tuhan Yesus telah menebus, dengan kata lain Tuhan Yesus berhak untuk memuridkan orang percaya, maka kuasa kegelapan tidak berhak lagi membelenggu orang yang ditebus. Dengan demikian, orang percaya memiliki kemungkinan untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Nah, kalau ditanya penebusan itu untuk semua orang apa sebagian orang? Ini kan yang lagi ribut-ribut nih di YouTube ya, kalau teman-teman ikutin tuh. Jadi Tuhan Yesus nebus orang yang dipilih doang apa semua orang? Jawabannya adalah untuk semua orang di segala zaman. Dengan begitu, setiap orang itu dihakimi menurut perbuatan. Kalau enggak, nggak bisa. Penebusan ini diterima dengan mempercayai cara Allah menyelamatkan manusia, yaitu melalui salib atau korban Tuhan Yesus. Kalau seseorang sudah tidak mempercayai salib, maka proses keselamatan tidak bisa berlangsung dalam kehidupan orang tersebut. Perhatikan diksinya ya, di situ tadi dikatakan keselamatan ya. Jadi apakah orang yang di luar Kristen bisa selamat? Diksinya bukan selamat, tapi diizinkan masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Nangkep ya? Jadi kita nggak punya alasan untuk mengkafirkan orang pakai Yohanes 14 ayat 6 tuh. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di situ kan Tuhan Yesus. Berarti orang yang nggak terima Tuhan Yesus masuk neraka dong. Nah itu kan pemikiran licik kita sebagai orang yang merasa sudah dibenarkan. Sementara orang nggak berhak juga menerima anugerah Tuhan Yesus. Ingat perkataan Tuhan Yesus, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Memang ada yang selamat, ada yang nggak selamat. Nah, makanya selamat itu apa dulu? Maksudnya ada yang dikembalikan ke rancangan semula, ada yang tidak. Makanya diksinya bukan selamat, tapi diizinkannya masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Standar penghakimannya juga berbeda. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan hal itu. Nah, kalau ditanya apakah nanti di LB3 orang yang tidak dipilih itu bisa memiliki kesempatan seperti kita? Kalau saya lebih percaya tidak. Nangkep nggak nih? Kita ini kan kita ini dipilih dan dikasih privilege ya, hak istimewa. Kita sebagai kan ada 2 golongan ya nanti ya. Nah, ini mungkin terdengar buat yang baru terdengar apa iya nanti di sana ada dua tingkatan begitu, 2 golongan. Mau nggak mau harus bilang iya. Kalau ada yang mau tanya ya, nggak apa-apa langsung interupsi. Jadi biar nanti saya nggak lupa gitu. Ntar udah kelar baru nanya, saya lupa apakah saya udah pernah bilang statement itu apa. Takutnya begitu. Bicara soal mempercayai Allah, mempercayai di sini ada di wilayah pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dalam hal ini pengaminan akali sesuatu yang tentu juga penting. Inilah yang dikatakan Paulus dengan mengaku dengan mulut atau dengan mulut mengaku. Adapun hati percaya adalah hal yang lain. Nah, ini yang tadi dipersoalkan.
Bukan berarti pengaminan akali itu nggak penting. Penting. Makanya iman itu kan ada 3 jenisnya ya. Kalau teman-teman mandang ini sebagai tingkatan, salah ya. Ini dipandang sebagai jenis. Kalau teman-teman pandang, oke, bisa dalam perspektif tertentu itu bisa. Misalnya orang yang baru masuk jadi Kristen, tadinya non-Kristen, terus dia punya iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali dan iman percaya. Tapi dia belum mengerti iman keselamatan. Dipandang sebagai proses, oke, boleh dipandang sebagai tingkatan. Tapi sesungguhnya lebih tepat diterjemahkan lagi. Lebih tepat dikatakan sebagai jenis ketimbang tingkatan. Kenapa? Karena kita pasti harus memiliki tiga-tiganya ini. Bagaimana bisa orang memiliki iman keselamatan kalau dia tidak percaya secara akali, dia tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Nangkep ya? Kan iman percaya, persetujuan pikiran atau pengaminan akali, ini yang disebut iman sejarah. Yang ketiga adalah iman keselamatan. Ada trusting, ada believing, dan yang terakhir expectant. Jadi kalau kita bicara soal hati percaya itu soal lain. Hati percaya adalah menyangkut kesediaan seseorang menyerahkan diri, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hati percaya sudah menyangkut kesediaan seseorang menyerahkan diri, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Sampai tingkat batin ya. Gampangnya gini deh. Kalau orang beragama itu kan hanya sampai tataran hukum ya. Artinya dia tidak bisa mengerti kehendak Allah secara sempurna. Maka dikatakan orang yang percaya secara batin ya, atau memiliki hati percaya, itu sudah menyangkut kesediaan seseorang menyerahkan diri melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, hal ini sejajar dengan pengertian percaya dalam teks aslinya pisteo, yang artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai atau penurutan terhadap kehendak Allah. Kita masuk yang kedua. Balik lagi ke note tadi. Kedua adalah Roh Kudus. Ini menjadi pertanyaan penting. Apakah Roh Kudus juga berkarya bagi orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi memiliki perbuatan baik? Gimana menurut teman-teman? Apakah Roh Kudus juga berkarya atas orang-orang? R-nya besar tuh, K-nya besar. Atas orang-orang di luar orang percaya. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Coba kita diskusi sebentar ya. Ada yang mau kasih jawaban? Monggo. Berkarya. Apa tuh argumentasinya? Karya Roh Kudus bagi orang non percaya itu yang seperti apa dan bagaimana? Yang basic, umum. Coba jelasin dong. Speak up, please. Yang lain boleh? Silakan. Waduh, mesti ada yang bantu baca ini. Kes, minta tolong bacain, Kes.
Roh Kudus berkarya, tetapi orang itu tidak menyadarinya, bahkan ada Roh Kudus dalam dirinya. Oke. Yang lain? Wah, kalau dikasih pertanyaan begini orang takut nih jawabnya. Jawabannya pasti lari ke jawaban aman. Ya, Roh Kudus berkarya. Tapi nggak dijelaskan tuh berkaryanya yang seperti apa. Peran Roh Kudus bagi orang non percaya apa? Apa tuh yang ini tuh? Wih, jawaban yang termasuk jawaban yang berani. Nggak berkarya, Kak. Oke. Kenapa? Kenapa nggak berkarya? Karena kalau di kita ke Roh Kudus itu kan dipercayain supaya kita bisa nemuin tujuan khusus kita kan. Jadi kita diarahin itu karyanya Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau orang biasa kan nggak nerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi nilai yang menentukan dia baik apa enggak ya cuma nilai moral umum sama nilai etika yang ada gitu, bukan diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi pedoman dan arahnya ya hukum dan nilai moral yang ada gitu, Kak. Orang yang baru mengenal kebenaran, tadinya dia non-Kristen, terus akhirnya menjadi Kristen. Kira-kira gimana tuh? Atau orang-orang yang tinggal di pedalaman akhirnya menerima Tuhan Yesus. Itu kan tadinya dia tidak percaya Yesus. Ya itu Kak bedanya, kalau misalkan dia menerima Tuhan Yesus pasti ada Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupnya dia kan. Roh Kudus itu salah satu fasilitas di Kristen, dari salah satu 4 fasilitas. Kalau misalkan nggak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya dia nggak mendapat fasilitas yang Tuhan kasih. Kalau menurut Tania sih gitu. Itu makanya Oke, bedanya Kristen sama yang lain, karena fasilitas yang dikasih itu. oke. Yang lain? Ada yang sependapat atau mau memberikan argumen kontra? Ini saya juga pernah bilang ya, tapi saya mesti jelaskan lagi supaya saya juga tidak terkena, tidak di demo ya. Waktu itu kamu pernah bilang tuh, kalau penebusan untuk semua orang, fasilitas berikut-berikutnya tuh orang-orang non Kristen tuh nggak dapat gitu ya. Saya tidak menyangkal itu, saya tidak menyangkali perkataan itu. Yang dimaksud nggak dikasih fasilitas Roh Kudus dalam konteks perkataan saya yang tadi barusan. Artinya tidak dimateraikan. Roh Kudus tidak tinggal. Tapi menjadi soalan lain kalau pertanyaannya, apakah Roh Kudus juga berkarya atas orang-orang di luar Kristen? Maka tadi saya bilang, penjelasannya apa nih? Kalau hanya bilang berkarya tapi tidak ada penjelasan yang secara khusus, ini namanya jawaban aman tuh. Oke, ada lagi yang mau jawab? Kalau nggak saya jawab lagi. Kalau nggak saya jawab lagi, padahal saya belum jawab. Salah diksinya, sorry. Ya, siapa tadi mau speak up? Monggo, silakan. Suaranya tadi cuma sebentar doang tuh. Nggak ada suaranya. Ada ya, di saya nggak ada loh. Iya, sebentar doang tadi. Oke lah, diketik aja nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Saya jawab baru kita lanjut. Soalnya ini nggak amin-amin nih. Apakah Roh Kudus juga berkarya atas orang-orang di luar orang percaya? Iya, tentu. Dalam hal melestarikan hukum dan peraturan, itu kan juga melibatkan peran serta Roh Kudus.
Roh Kudus berkarya nggak dalam perjanjian lama? Berkarya, tapi terbatas. Jadi membantu orang itu untuk mengenal moral atau kebaikan, tapi berdasarkan hukum dan peraturan. Gitu. Tapi kalau untuk digarap sama Roh Kudus ya, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menolong, itu hanya berperan serta ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kalau kita menolak Tuhan Yesus, gimana kita mau diajar? Roh Kudus itu kan mengajar tentang apa dan bagaimana Allah itu kan, bagaimana kehendak dan rencananya. Kan Allah itu kan Tuhan Yesus juga, Allah anak kan. Kalau udah menolak Yesus, gimana mau diajar tentang kristologi? Nggak bisa dia. Maka hanya sebatas hukum. Asal jangan benci aja. Kalau benci, waduh. Saya sih nggak berani menghakimi bilang dia masuk neraka ya. Tapi asal jangan benci aja. Asal jangan benci. Makanya kita juga, orang Kristen ini hebat loh. Coba lihat deh. Kita dari dulu ya, dari zaman Tuhan Yesus, orang Kristen ditindas, dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi kita tidak melawan. Inilah salah satu yang menunjukkan buah dari kebenaran yang sejati. Bisa nggak kita ngelawan? Wah, bisa banget. Maka ajaran Kristen itu tidak membuat orang menjadi garang, membuat orang menjadi fanatik terhadap agama, tapi membuat seseorang itu melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Dan ini yang mesti kita miliki. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, tapi kita membenci sesama. Meskipun ya, pengalaman-pengalaman kita dipahitin sama orang-orang non-Kristen. Kalau ada firman di dalam diri kita, kita melihat sebenarnya Tuhan mau apa dengan situasi dan kejadian yang aku alami sekarang. Kalau nggak ada firman, ya dari mana kita mau menerima pembentukan itu sebagai sarana Tuhan untuk mendewasakan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, ada yang mau protes dulu nggak? Mau protes? Mau interupsi? Penjelasan poin kedua ini. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, monggo. Mau tanya apa? Kalau bisa ngomong aja ya. Soalnya agak yang kan katanya dalam perjanjian lama Roh Kudus juga ada gitu kan Kak, tapi terbatas. Terus sabar, lupa lagi mana Pak. Terus itu sama juga nggak kayak kalau orang yang belum kenal Tuhan Yesus gitu Kak, atau belum beragama Kristen gitu Kak, itu sama gitu terbatasnya dalam hal itu atau gimana? Ya, terbatasnya dalam hal standarnya itu. Orang nggak bisa dididik untuk mengenal kehendak Bapa kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu aksesnya tuh. Kalau orang mengamini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mendapatkan akses privilege itu. Tapi kalau menolak, tapi masih buat baik, ya setiap orang kan menganggap apa yang dianuti kan benar, begitu ya. Tapi pada satu titik orang yang jujur, nah ini penting, dia akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita perhatikan ya, orang seberang yang pindah ke kita itu bukan yang kaleng-kaleng, itu yang belajar.
Sebaliknya yang pindah dari kita ke agama lain itu yang kaleng-kaleng. Bambang Nursena, Saifuddin Ibrahim, dan masih banyak lagi tuh. Itu kan orang bukan orang bodoh tuh. Orang belajar semua dia. Gitu. Nah, kalau saya nggak mau bahas itu deh. Kalau dulu saya dipancing sedikit langsung bahas ya. Kalau sekarang saya harus lebih bijak gitu. Saya nggak tahu nih, apakah teman-teman ini termasuk yang tipe orang yang wah dengar sesuatu yang kontroversial sedikit atau yang bagaimana begitu langsung jadi berpikir negatif gitu. Saya takutnya lari ke situ. Jadi saya harus menahan ya. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada lagi. Tapi kejawab nggak tuh, Kes? Siapa tadi ditanya? Kes ya kan? Kejawab, Kak, kejawab. Oke. Ya itu pertanyaan normatif tuh. Artinya tidak perlu kita melihat dari perspektif Alkitab dengan logika sederhana aja kita bisa tangkap tuh. Itu jawaban saya. Sama kayak gini. Kenapa ya ada orang yang susah hidupnya tapi dia nggak pernah bisa lebih baik gitu hidup ya karena dia malas mungkin atau ya karena dia nggak tahu caranya. Nah ini kan normatif artinya bisa dijawab dengan logika sederhana kan. Kenapa orang jahat ya bisa jadi karena dulu dia pernah punya pengalaman dijahatin orang atau latar belakang keluarganya dan sebagainya. Kita punya kemungkinan itu untuk menjawab. Itu namanya normatif. Oke. Kita lanjut ya. Kedua adalah Roh Kudus ya. Oke. Untuk dapat kembali kepada rancangannya yang semula, orang percaya harus mengalami pencerahan pikiran sehingga seseorang dapat mengerti kehendak Allah secara sempurna. Harus mengalami pencerahan pikiran. Iluminasi, metanoia, sehingga dapat mengerti kehendak Allah secara sempurna. Dan Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi utusan Bapa yang dapat memberikan kemampuan orang percaya untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Ayatnya di mana? Roma 12 ayat 2. Yohanes 16 ayat 13. Kita buka dulu deh. Yohanes 16 ayat 13. Kalau Roma 12 ayat 2 semua tahu ya. Jadi kita nggak perlu buka lagi. Kita buka yang Yohanes 16 ayat 13 aja. Ya, dibaca. Siapa? Silakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yes. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu. Itu Roh Kudus. Yang dimaksud Roh kebenaran itu Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran. Sebenarnya ada banyak sih diksi-diksi lain untuk mengacu pada pribadi Roh Kudus. Nanti kita bahas di hari Minggu ya, pertemuan hari Minggu.
Dengan demikian manusia dapat melakukan segala sesuatu tepat seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Inilah maksud penciptaan manusia sejak semula. Roh Kudus sebagai pendamping, dalam teks aslinya Parakletos, menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus, keselamatan tidak akan terwujud dalam kehidupan manusia. Sama juga kalau kita nggak belajar kebenaran, kita dikasih Roh Kudus juga nganggur. Jadi miris juga ya. Orang nggak bisa hidup benar kalau nggak ada Roh Kudus. Tapi kita dikasih potensi untuk benar, tapi kita tidak merespon dengan belajar kebenaran. Sama aja Roh Kudus juga nganggur. Roh Kudus mau mengingatkan apa? Mau menuntun apa? Mau menolong apa? Jangan sampai kita dihajar masalah, baru kita mulai mempersoalkan kebenaran. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus, keselamatan tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan manusia. Pemateraian Roh Kudus ini hanya terjadi pada kehidupan orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang tadi kita bahas ya. Pemateraian Roh Kudus hanya terjadi pada kehidupan orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tentunya percaya kepada Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 13. Itulah sebabnya keselamatan hanya ada pada zaman orang percaya. Fenomena ini hanya terjadi pada zaman perjanjian baru. Sehebat apapun tokoh perjanjian lama, mereka belum menerima materai Roh Kudus. Bisa dimengerti kalau mereka tidak bisa sempurna seperti Bapa, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mereka juga belum bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Terbatas. Ketiga, Injil. Ini kayaknya next aja deh penjelasannya deh. Ketiga, Injil. Keempat adalah penggarapan Allah. Nanti kita teruskan ya di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Any question? Jadi apa korelasinya dengan, apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Tema kita hari ini tentang dua pihak yang bekerja sama, dua pihak yang kooperatif. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah Tuhan sudah menyediakan sarana keselamatan. Tuhan sudah penuhi bagian. Keselamatan itu buah ya. Tadi di awal sekali dikatakan. Buah dari kerjasama antara Tuhan yang menyediakan sarana keselamatan, Yohanes 1 ayat 12, dan manusia yang berusaha untuk merespon anugerah itu dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Ayat terakhir deh, kita buka deh. Filipi 2 ayat 12. Ya, silakan dibaca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus takut jemaat di Filipi ini kehilangan tokoh atau sosok panutan ya.
takut kerohanian mereka merosot. Maka Paulus berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau kita masih menganggap cari uang lebih susah dari cari Tuhan, berarti kita belum menghargai anugerah yang Tuhan kasih. Kalau kita lebih mengusahakan apapun ya, entah itu mengusahakan prestasi, entah itu mengusahakan usaha, atau mengejar sesuatu atau seseorang ketimbang mengejar Tuhan. Bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Bersiap-siap kehilangan kesempatan untuk selamat. Keselamatan memang tidak bisa hilang. Tapi kesempatan untuk selamat itu terbatas. Ada waktunya, ada limitnya. Kita nggak tahu kapan kita hidup, sampai berapa lama kita kuat untuk hidup. Orang bijaksana adalah orang yang selalu memikirkan kematiannya setiap hari. Dengan begitu dia mulai mempersoalkan, kalau besok aku mati, maka hari ini aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencari kehendak Bapa dan melakukannya. Maka anggap hari ini hari terakhir. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukup. Tidak ada tambahan lagi dari saya. Wih, mantap nih pertanyaannya nih. Boleh dibacain nggak? Mantap aja dulu, padahal belum dibaca. Siapa? Baca, minta tolong. Itu di PC ya, Kak? Kursornya tremor. Oh, PC ya? Oh, alah. Oke. Biasanya nggak mau di-mention nih namanya. Oke. Saya menghargai privasi orang ya. Menjunjung tinggi aspek kerahasiaan. Kok yang tadi Koko ada singgung tentang LB3. Ada 2 golongan itu maksudnya gimana ya? Terus ada 2 golongan itu apa aja ya? Ini. Kalau nggak saya suruh jawab deh anak-anak caw yang lain deh. Ini kayaknya pertanyaan yang mesti dijawab sama teman-teman nih. Ntar kalau ada tambahan saya tambah. Siapa mau jawab nih? Dimas, jawab deh Dimas. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Iya, tadi ada singgung soal LB3. Ada 2 golongan. Terus golongan itu apa aja? Yang pertama tuh golongan orang-orang yang merintah bareng Tuhan Yesus gitu, yang istilahnya dilatih jadi pemimpin buat di sana merintah bareng. Terus yang kedua, orang-orang yang kan kalau ada yang merintah pasti ada yang diperintah kan. Nah, yang golongan kedua ini orang-orang yang diperintah. Yang diperintah itu siapa? Orang-orang yang di luar orang percaya, yang diizinin masuk ke langit baru bumi baru. Gitu. Jadi ada keluarga kerajaan sama Anggota warga. Keluarga kerajaan sama masyarakat biasa. Di orang-orang yang selama di bumi ini dipilih untuk menjadi orang percaya. Loh, kok dipilih? Yes. Tuhan Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Nah, makanya ada sebutan orang-orang pilihan. Tadinya untuk bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel ini bebal ya, akhirnya ini dibuka untuk semua bangsa. Orang-orang pilihan ini.
yaitu setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya memang kita nggak tahu siapa aja yang Tuhan pilih, tapi dari responnya kita bisa tahu, oh ini orang pilihan nih, ini bukan orang pilihan. Ada nggak orang Kristen yang bukan pilihan? Ada. Ada. Gitu. Jadi ada keluarga kerajaan sama masyarakat biasa. Tadi Dimas jelasin ada orang yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu kita orang-orang pilihan yang berjuang hidup di bumi ini untuk mengenakan divine nature, kodrat ilahi atau karakter ilahi. Nah, kita yang akan memimpin orang-orang di LB3 nanti. Kalau ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Nggak mungkin orang yang mimpin itu mimpin bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu orang yang nggak ngerti kehendak Bapa. Jadi masyarakat biasa itu siapa? Orang-orang di luar orang Kristen ataupun orang Kristen yang ini ngomongnya nggak enak juga nih. Orang Kristen ada nggak yang jadi masyarakat biasa? Banyak saya rasa. Karena dia tidak berjuang untuk mengenakan kodrat ilahi. Tapi dia masih bisa berbuat baik, moralnya baik. Menurut Tuhan ini masih dilayakan. Gitu. Jadi nanti kita yang memimpin di sana. Tadi di pertengahan juga sempat saya singgung. Bisa nggak orang-orang di sana yang bukan orang pilihan terus nanti jadi pemimpin? Kalau menurut saya nggak bisa. Jelas sampai di sini? Pertanyaannya udah kejawab belum? Kalau belum silakan ditanyakan. Oke. Anytime. You're welcome. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Saya tunggu 10 detik. Kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Saya mau nanya, cuma ini bukan diskusi, jadi saya tahu tempat lah. Apa mau ditanya? Ntar ditanya nggak dijawab lagi. Bete juga saya udah ngasih soal nggak dijawab. Tahunya paling gede tuh. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita nyanyi dulu baru kita doa.